Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini adalah perkuliahan untuk pertemuan ketiga. Di mana di dua pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai bagaimana untuk men-setting awal sebagai persiapan untuk membuat desain di AutoCAD, dan juga di pertemuan kedua kita membahas mengenai pembuatan title block ya, yang akan kita pakai untuk pembuatan desain di AutoCAD. Jadi di pertemuan hari ini masih melanjutkan pelajaran sebelumnya. Hanya saja di pertemuan kita hari ini kita akan fokus langsung ke pembuatan desainnya sampai lengkap ya, menampilkan gambar ke dalam sheet title blocknya. Oke, di perkuliahan kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat desain ya untuk tugas kedua. Dan tugas kedua ini ada dua macam ya, ada dua gambar yang harus dikerjakan, yaitu tugas 2A gambarnya seperti ini dan tugas 2B gambarnya seperti ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai membuat desain ini, kita aktifkan AutoCAD-nya. Oke, setelah AutoCAD-nya aktif dan muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita klik toolbar New. Kemudian kita pilih salah satu dari template yang akan kita pakai. Ya, di sini kita mempunyai 3 template custom yang kita persiapkan untuk pembuatan desain di AutoCAD. Saat ini kita akan memilih template UDP A4H. Jadi template untuk ukuran kertas A4 tapi horizontal, landscape. Kita klik open. Oke, tampilannya seperti ini. Pada saat template aktif, di sini langsung muncul ada window properties ya. Kalau misalnya dia belum muncul window propertiesnya, kita bisa ketik prop di sini. Properties ya, sampai muncul baru kita klik properties, baru nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi ini window properties ini juga berfungsi nanti untuk mengedit seperti line type-nya, kemudian line type scale, line weight, termasuk warna dan layer pun kita bisa ganti. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Kita akan membuat sketch design ya untuk latihan tugas 2A. Di sini kita lihat dimensi-dimensinya, bahwa jarak dari titik pusat sini ke sini itu adalah 120. Kemudian di sini ada radiusnya. Di sini ada lubang dengan ukuran lubangnya diameter 5. Kemudian ada lagi di sini ya, untuk sketch gambar seperti ini dengan radiusnya 10. Kemudian yang paling besar ada radiusnya 20. Oke, kita akan buat dulu ya. Pertama-tama kita buat garis batu. Kita klik di tab home. Pastikan di sini di bagian settingnya aktif adalah mechanical. Kita klik line. Tentukan titik awalnya ya dengan poin. Di sini kita masukkan koordinatnya 50,50 supaya titik nolnya itu dia berada di koordinat sumbu X-nya 50 dan sumbu Y-nya 50. Enter. Ya, seperti ini. Kemudian masukkan tadi, kita cek kan jarak dari center ke center ini 120. Masukkan sini angkanya 120. Enter. Kanan, enter. Kemudian di sini kita buat dua lingkaran kecil dengan diameternya 5. Kita klik circle. Tempatkan dia di sini di salah satu ujung. Karena ukurannya diameter, di sini kan masih radius ya. Kita klik kanan, klik di diameter, lalu masukkan diameternya 5. Bentar. Kemudian kita akan membuat lagi lingkaran dengan ukuran yang sama dengan ini untuk tempatkan di sini. Ya. Ini bisa kita buat lagi, tetapi bisa juga kita copy.
Kita klik di sini, kita klik copy, klik sketch circle ini, lalu klik kanan, klik base point-nya, lalu tempatkan dia di sini. Oke, ya. Berikutnya kita akan membuat lingkaran untuk ukuran yang ini. Ya, dia radiusnya 10. Kemudian kita klik circle, tempatkan lagi dia di sini. Ya. Lalu di sini radiusnya 10 ya. Ini udah ukurannya dalam radius, kita masuk ke 10. Enter. Lalu kita copy lagi. Klik, lalu klik kanan, tentukan base point, tempatkan dia di sini. Oke, klik kanan, lalu klik enter. Berikutnya kita akan membuat lingkaran yang ketiga ya, dengan sini radiusnya 20. Lingkaran ketiga radiusnya 20. Tentukan titik pusatnya di sini. Masukkan dia radius 20 ya. Enter. Lalu kita copy lagi ini lingkaran yang ketiga. Klik, lalu klik kanan, tentukan base point-nya. Tempatkan dia di sini. Oke, klik kanan. Oke. Berikutnya ya, kita akan buat pertama garis yang menghubungkan kuadran dari lingkaran ini dengan kuadran lingkaran ini, atas dan bawah. Jadi kita klik toolbar line, tempatkan dia di sini ya, sampai muncul simbol kuadran, klik, lalu arahkan ke lingkaran yang sebelah kanan, sampai muncul simbol kuadran, kita klik. Lalu klik kanan lagi, lalu klik enter. Kemudian klik kanan, lalu klik repeat line. Tempatkan dia sampai ke simbol kuadran yang muncul. Lalu arahkan ke kiri sampai muncul simbol kuadran, kita klik. Lalu klik kanan. Oke. Berikutnya, bagian yang tidak diperlukan kita hilangkan. Jadi kita menggunakan toolbar trim. Tentukan sketch batasnya dulu. Lalu klik kanan, lalu pilih sketch yang akan kita hilangkan. Ya, oke, seperti ini. Jadi ini sudah terbentuk ya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat garis busur ya, yang menghubungkan antara dua lingkaran yang terbesar ya, dan dia bersinggungan secara tangensial. Caranya gimana? Di bagian sini circle, kita klik tanda segitiga ke bawah, lalu pilih di sini tantan radius. Ya, kita cek radius lingkaran yang besar ini adalah 120. Oke, kita arahkan ke lingkaran yang terbesar sebelah kiri sampai muncul simbol tangan ini, klik. Lalu arahkan lagi ke lingkaran yang sebelah kanan sampai muncul simbol tangan, klik. Lalu kemudian masukkan radiusnya 120. Ya, seperti ini. Kalau udah, kemudian kita tinggal trim ya. Trim bagian yang tidak diperlukan. Kita klik sini, tentukan sketch batasnya ya, dua lingkaran besar ini. Klik kanan, tentukan klik bagian lingkaran yang dihilangkan. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membuat garis busur ya yang di bawahnya. Kita tinggal menggunakan toolbar mirror. Klik mirror, lalu select objek yang akan di mirror ini. Lalu klik kanan, kemudian tentukan garis pencerminannya. Ya. Tentukan sini awal, kemudian akhirnya di sini. Klik, lalu klik no supaya source-nya tidak hilang. Oke, setelah ini jadi, kita tinggal menghilangkan bagian yang dalam ini. Kita klik lagi trim, lalu tentukan garis batasnya, lalu klik kanan, klik hilangkan sketch yang tidak diperlukan. Oke, sudah, kemudian yang ini, dengan ini masih ada garis bantunya, kemudian kita akan membuat ada dua lingkaran, ya, jaraknya dari dua lingkaran ini 50. Jadi kita bisa buat garis bantu ya, dengan mengklik offset, masukkan nilai offsetnya 25 ya, karena akan offset atas dan bawah. Kita klik ini garis bantu ini, arahkan ke atas, lalu klik lagi, arahkan ke bawah. Klik kanan ya, keluar dari mode offset. Lalu kemudian kita klik line, arahkan kursor sampai muncul simbol midpoint atas, lalu arahkan ke bawah sampai muncul midpoint di bawah. Klik kanan, oke. Lalu kemudian kita buat dua lingkaran, di mana diameter lingkarannya adalah 10. Klik circle ya, pilih
diameter. Klik di sini, ya, masukkan nilainya 10. Oke, diameternya 10, lalu kita tinggal copy. Klik ini, lalu klik kanan, tentukan base point, lalu tempatkan dia di sini. Lalu kita cek measure-nya. Lihat sini ke sini, ini benar 10, oke, diameter 10, oke. Kalau udah, ya kita cek lagi. Berikutnya kita akan membuat, ya, ada 2 persegi panjang, di mana ukuran persegi panjang terkecil adalah 5 x 60 dan yang terbesarnya 11 x 66. Kita akan buat, ya, persegi panjang yang kecil dulu, 5 x 60. 5 x 60. Klik, arahkan kursor ke kelompok toolbar rectangle. Klik tanda segitiga sebelah kanan. Pilih di sini di kelompok center, ya. Ini yang rectangle, center, full base, full height. Klik. Tempatkan dia di titik tengah sini. Klik. Arahkan di sini panjangnya dia 60. Lalu tekan enter. Lalu masukkan di sini 5. Kemudian kita klik lagi, ya. Tanda segitiga di samping toolbar rectangle. Pilih lagi di sini di kelompok center. Rectangle, center, full base, full height. Klik di pusatnya di sini. Sekarang masukkan angkanya 66, enter, lalu tingginya 11 atau lebarnya 11. Oke, ya, kita lihat sudah oke. Kalau udah, berarti sketch yang tidak perlu kita hapus. Ini kita hapus, ini juga kita hapus, ini juga kita hapus, dan ini juga kita hapus, sehingga sketchnya sudah lengkap, ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal melengkapi atribut gambarnya, yaitu dengan menambahkan centerline dan centerline cross. Ya, kita klik di kelompok toolbar centerline, klik tanda segitiga ini, lalu pilih centerline cross. Ya, pilih lingkaran yang pertama, tuh, lalu klik kanan, lalu klik repeat arm cross, ya, klik titik pusat, lalu klik centerline. Kemudian ini juga sama, kita klik kanan lagi, arms and cross, klik ini ke sini, oke, lalu klik kanan, kita cek gambarnya, ya. Oke, ini berarti ini kita delete dulu. Ini kita klik centerline cross, sini, sini, oke, satu. Ya. Kemudian satu lagi, klik kanan, kita klik lagi, pilih di centerline cross, klik titik pusatnya, lalu klik ini, 2. Berikutnya kita tinggal melengkapi centerline-nya, klik di sini midpoint sampai sini, lalu klik kanan lagi, klik repeat arm centerline sampai sini, lalu klik kanan, arm centerline ini ke. Oke, berikutnya klik lagi ini dengan ini, lalu klik kanan, repeat arm centerline ini dengan ini, lalu klik kanan, repeat arm centerline ini. Oke, ya, sehingga lihat di sini centerline-nya sudah lengkap. Oke, kalau ini sudah lengkap, berarti langkah selanjutnya tinggal melengkapi dimensi. Hanya saja untuk dimensi sebagusnya tidak kita munculkan di mode model, ya, tetapi di layout, ya. Oke, sebelumnya kita save dulu, kita klik save, kemudian kita simpan di lokasi folder yang sudah kita siapkan. Oke, di sini karena ini adalah tugas ketiga, ya, di sini kita masukkan ini tugas 3A. Ini tugas 3A, ya. Lalu klik save. Oke. Kalau udah, kemudian kita klik di tab layout. Jangan lupa di tab sini supaya lebih spesifik bisa kita rename nama tab layout ini.
kita klik kanan, lalu klik rename. Kemudian di sini kita ketik tugas 3A. Enter. Oke, ya. Kita akan masukkan tadi sketch gambar ini atau sketch design ini supaya muncul di tugas 3. Ya. Untuk memunculkannya, kita ketik ya dengan kursor berada di area gambar, kita ketik mview. Oke, lalu klik. Lalu tentukan batasnya. Misalnya kita klik batasnya dari sini sampai sini. Oke, lihat di sini dia muncul ya. Di sini kita klik 2 kali di area ini supaya area ini yang segi 4 ini berubah menjadi area model. Di sini kemudian kita klik tengah mouse, kita tahan lalu geser. Ya, oke. Nah, setelah penempatannya oke ya, kita keluar dari mode dari mode model ya di bagian sini. Dengan caranya kita klik di sini, bagian ini kita klik supaya berubah menjadi paper. Ya. Supaya berubah menjadi mode paper. Nah, kalau udah, berikutnya kita akan mengatur skala dari gambar ini. Kita klik di area batas view-nya, lalu atur di sini, klik, pilih skala 1:1. Oke ya, lihat kondisi seperti ini. Berikutnya, mungkin kita perlu menggeser sedikit ke bawah. Jadi, untuk mengaktifkan mode dari model, kita klik di area ini, area view ini, kita klik 2 kali, sampai lihat warna merahnya berubah menjadi tebal. Kemudian kita tekan mouse tengah ya, kita tekan sambil tahan, lalu geser ke bawah sedikit. Atur posisinya, oke. Kalau udah, kemudian jangan lupa untuk keluar dari mode model di bagian ini, kita tinggal mengklik di sini yang ada keterangan model, kita klik supaya berubah menjadi paper. Oke, kalau udah, berikutnya baru kita mulai memberikan dimensi. Kita lihat ya, dimensinya akan kita munculkan seperti ini. Oke, kita klik di tab annotate, pilih di sini power dimension, klik. Oke, setelah power dimension muncul, lihat di situ ada keterangan di bawah kursor ini ada keterangan specify first extension line origin. Berarti ini untuk memberikan dimensi dalam bentuk line ya. Jadi kita pilih pertama dulu ini, klik sini dan sini yang untuk dimensi yang akan kita munculkan. Lalu arahkan dia ke atas, tempatkan dia di sini. Oke. Oke, kalau udah tekan enter untuk keluar. Berikutnya kita akan munculkan yang dimensi untuk persegi panjang berikutnya. Pada saat memunculkan ini dimensi, arahkan dia ke dimensi yang pertama sampai berubah merah, lalu kemudian arahkan ke atas ya. Klik. Jadi kalau misalnya kita jadikan ini sebagai base, nanti dia akan otomatis menentukan batas untuk penempatan dimensi yang kedua. Oke, kemudian berikutnya kita klik ya ini. Lalu arahkan dimensinya sampai ke dimensi yang kedua, sampai muncul garisnya berwarna merah, geser ke atas 1 kali lalu klik. Oke. Lalu berikutnya ya, kita munculkan sini. Sampai ini berwarna merah, baru geser ke atas 140. Ternyata ini kurang bergeser ke bawah ya. Oke, kita keluar dulu dari dimensi, klik kanan, lalu klik enter. Lalu klik enter lagi, klik kanan lagi supaya keluar. Lalu kita klik 2 kali di mode paper ini, klik sampai berubah menjadi mode model. Kita klik mouse tengah sambil ditahan, geser ke bawah. Oke, lalu kalau udah, jangan lupa klik di sini di model ini supaya berubah menjadi paper. Lihat kondisinya. Kemudian kita tinggal melengkapi dimensinya, klik lagi toolbar power dimension. Pertama ini klik dari titik ini ke titik ini untuk mengukur ukuran panjang total, lalu arahkan dia ke dimensi yang terakhir kita buat tadi sampai dia garis dimensinya berubah merah, baru geser ke atas, klik. Jadi kalau udah tekan enter. Oke, untuk dimensi horizontal sudah muncul. Berikutnya kita akan melengkapi dimensi vertikalnya ya, seperti lebar dari persegi panjang yang kecil. Klik ini,
klik ini. Kita tempatkan dia di sini. Kita escape, kita ulang. Oke, kita delete ini. Klik power dimension. Lalu klik ini sini, lalu klik ini. Tempatkan dia di sini. Oke, 5. Enter. Kemudian berikutnya ini dan ini, tempatkan dia di sini. Oke, 11. Kemudian berikutnya kita munculkan ya jarak ini ke sini. Tempatkan dia di sini. Klik. Lalu berikutnya ini jarak dua lingkaran ini. Arahkan ya, sampai ketemu dengan dimensi yang kita buat sebelumnya, lalu baru geser ke atas. Nah, terakhir untuk ukuran tinggi total ya, arahkan sampai ke dimensi ini, lalu geser ke atas. Ya, oke. Sudah hampir lengkap semua, tinggal melengkapi dimensi untuk lubang dan radius. Lalu klik kanan. Ya, di sini kan specify first extension line origin. Untuk mengubahnya supaya bisa menampilkan dimensi lingkaran dan busur, kita tinggal klik enter. Ya, di sini berubah. Di bawah kursor ini select arc, circle, line, or dimension. Jadi kita tinggal klik di sini. Pertama radius besar ya. Di sini radius besar kan 120. Ya, karena busur besar ini ada 2 ya. Kita klik kanan, lalu klik enter. Klik kanan lagi untuk keluar, lalu klik di sini. Nah, sini kita tambahkan keterangan 2 lalu kali ya. Berarti radiusnya ini ada 2. Ya, radius ini dan ini. Kemudian berikutnya kita akan memunculkan dimensi diameter untuk lingkaran ini. Klik power dimension. Ya, lihat di sini di bawah kursor ada keterangan specify first extension line origin, lalu klik kanan, lalu klik enter untuk mengubahnya ke keterangan select arc, circle, line, or dimension. Klik ya, lingkaran ini yang kecil ini, tempatkan dia di sini, klik. Lalu klik di depannya, tambahkan keterangan 2 kali. Oke. Berikutnya ya, di sini dengan keterangan di bawah kursor masih specify first extension, kita klik kanan lalu klik enter untuk mengubahnya kembali ke select arc, circle ya. Kemudian klik ini. Kita tempatkan dia di sini. Sementara kita lanjut dulu ya. Nanti untuk kita tambahkan 2 kalinya kita tambahkan nanti. Di sini kita klik kanan lagi kursor lalu klik enter. Kemudian klik radius yang ini. Ya, lalu klik kanan, klik enter, klik keluar, lalu klik di radius R10 karena ada 2 ya yang identik, berarti kita tambahkan 2 kali. Kenapa kita perlu menambahkan 2? Karena yang sama ini ada 1, ada 2. Begitu juga ini ada 1, ada 2. Lingkaran juga ada 2, yang ini juga lingkaran ada 2. Makanya di sini di keterangan dimensinya kita tambahkan keterangan 2 kali. 2 kali. Oke, ya. Lalu di sini kita rapihkan dulu dimensinya. Kita rapihkan. Oke, ini. Kita rapihkan. Oke. Ini digeser sedikit. Atas. Ini juga kita geser sedikit spasinya supaya lebih rapi. Oke. Kemudian terakhir kita akan menambahkan dimensi ini ya, ini yang belum kita tambahkan. Kita klik lagi power dimension, lihat di bawah kursor ada keterangan specify first extension, lalu klik kanan, lalu klik enter supaya berubah menjadi select arc, circle, lalu klik di sini.
buatkan dia di sini. Lalu tambahkan keterangan bahwa lubangnya ada 2 kali ketik. Oke, lalu klik kanan, enter, lalu klik kanan lagi untuk keluar. Lihat ya kondisinya, kita cek ya, semuanya sudah lengkap ya dimensinya sudah lengkap terpasang. Kalau udah, selanjutnya kita tinggal melengkapi ya properti di etiketnya. Pertama, skalanya tadi kita cek, lihat skala 1:1 benar. Tanggalnya, pastikan kalau tanggal besok adalah tanggal 30 ya. Kita klik di sini, kita ubah 30 Maret 2021. Lalu misalnya yang gambar, kita klik di sini, misalnya namanya ya, misalnya Harry S. Oke, kemudian yang memeriksa ya, sampai tekan Ctrl A, misalnya Roland S. Klik, lalu yang menyetujui ya, sambil kita tekan Ctrl A, misalnya kita tambahkan persen A. Oke ya. Lalu judul gambar di sini ya, sesuai di sini kita tulis latihan tugas 2A. Oh, ini tugas 2 ya. Salah. Apa di sini? Sini latihan tugas 2A. Oke ya, berarti ada kesalahan tadi pencet tugas. Di sini bukan tugas 3A, tapi tugas 2A. Ini sini kita rename. Klik kanan lalu klik rename. Kita ganti di sini menjadi 2A. Enter. Oke. Lalu kemudian nomor gambarnya ya. Tekan Ctrl A, lalu ketik UDP strip 21 strip, karena ini ada tugas 2, masukkan T2 lalu strip 01. Oke. Lalu di sini keterangannya, kasih keterangan ya, sambil tekan kontrol, ketik teknik mesin. Oke ya, lihat ya, ini udah oke. Lalu selanjutnya kita tinggal mengubah di tabel revisi. Nama untuk revisi nama harus sama dengan yang nama menggambar. Tekan Ctrl A, ketik namanya Harry S. Kemudian tanggalnya juga harus sama dengan tanggal gambar ini pertama kali dibuat ya. Klik di sini 30 Maret 2021. Kemudian dikeluarkan pertama kali untuk ini perkuliahan ya. Jadi kita edit sini untuk perkuliahan. Oke ya. Kita cek lagi, tidak ada yang kelewat. Latihan tugas 2A ya. Oke. Nah, file name-nya. Di file name juga nanti kita perbaiki ya. Ini tugasnya harusnya tugas 2A. File name ketik di sini. Ganti. Di sini namanya tugas 2A. Oke ya. Jadi file name-nya sama dengan nama file name dari gambar ini ya, nama filenya. Oke, kalau udah ya, jangan lupa setting ke zoom all. Kemudian jangan lupa save dulu. Terakhir kita klik di tab home. Klik di tab home, lalu di sini lihat, di sini kan batas view-nya masih kelihatan ya. Nah, ini batas view-nya kita hilangkan dari pandangan. Kita klik tanda segitiga di bagian view ini, lalu di view kita matikan lampunya. Lihat, maka garis batas view ini tidak akan kelihatan. Oke ya. Oke, kalau udah
tekan zoom lagi, Z, lalu enter, pilih A untuk zoom out, lalu jangan lupa save. Ya. Jadi latihan pembuatan gambar yang pertama selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan gambar yang kedua, yaitu ini ya, tugas latihan 2B. Oke, kita masuk lagi ke AutoCAD, klik lagi di tab model. Berikutnya kita akan membuat, tempatnya kita tempatkannya di sini. Pertama-tama kita lihat ukur di sini. Jaraknya dari titik pusat ke titik pusat ini adalah 17 tambah 15 tambah 24. Ya. 17 tambah 15 tambah 24. 17 tambah 15 itu 32. 32 tambah 24 berarti 56. Ya, 56 jaraknya. Klik lagi di AutoCAD. Kita buat garis bantu. Klik. Ya, tempatkan titik awalnya dia di sini. Klik. Ingat tadi kita tambahkan 17 tambah 15 itu 32, 32 tambah 24, 56. Oke, enter. Ini adalah garis bantu, kita klik kanan untuk keluar. Enter. Kemudian berikutnya, kita buat dulu ya, di sini segi 8. Segi 8 dengan jarak dari sini ke sini itu 30. Untuk membuat segi 8, klik tanda segitiga di samping draw, lalu pilih polygon. Lihat di sini, di bawah kursor ada enter number of side, kita ketik 8, enter. Kita cek tadi ya, ini 30 ya. Kemudian klik ujung sebelah kanan. Nah, di sini untuk poligonnya, ya, kita pilih yang circumscribe about circle. Ya, perbedaan antara inscribe in circle sama circumscribe about circle. Kalau inscribe in circle, ini seolah-olah poligonnya itu berada di dalam lingkaran. Kalau circumscribe about circle, ini seolah-olah poligonnya berada di luar lingkaran. Jadi kita pilih yang circumscribe about circle. Lalu klik di sini, lihat, kita lihat tadi di sini jarak totalnya kan 30. Berarti setengahnya dari 30, 15. Kita ketik 15. Enter. Oke. Lalu kemudian di sini ada lingkaran ya. Dengan radius 15. Kita klik sekarang circle. Klik titik pusatnya di sini di ujung sebelah kiri. Nah, di sini kan dia diameter ya. Jadi kita klik kanan. Klik circle. Pilih circle-nya center radius ya. Klik di sini lalu masukkan di sini 15. Oke. Kemudian kita tinggal buat garis yang menghubungkan lingkaran sebelah kiri dengan segi 8. Klik line. Arahkan kursor sampai ke lingkaran sampai muncul simbol kuadran. Lalu kemudian arahkan line sampai ke sini. Lalu klik kanan, lalu klik enter. Klik kanan lagi lalu repeat line. Arahkan kursor sampai ke lingkaran bagian bawah sampai muncul simbol kuadran. Lalu arahkan sampai ke bagian dari poligon segi 8 di bagian bawah. Klik kanan, enter. Lalu kemudian kita klik trim. Klik ini batas potongnya, lalu klik kanan, ini hilangkan. Kita klik trim ya, salah klik tadi, kita klik trim, tentukan batas potongnya, lalu klik kanan, hilangkan sketch yang tidak kita perlukan. Berikutnya, di sini kita akan membuat poligon lagi, dia dengan jaraknya sini 20 ya. Circumscribe, jaraknya 20. Klik lagi draw. Klik polygon, ya, titik pusatnya di sini, pilih 8 enter, lalu klik pusat di sini, klik pilih masih circumscribe about circle, lihat di sini ya, di sini kan 20, berarti kita masukkan dia 10. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi lingkaran dengan diameter 12. Ya, klik circle, lalu pilih center diameter. Klik di sini titik pusatnya, lalu masukkan 12. Enter. Oke. Berikutnya di sini ada segi 4 ya dengan sisinya 10. Klik di sini, kita pilih rectangle ya. Pilih di sini yang center. Untuk rectangle center full base dan full height.
Tentukan titik pusat di sini. Tempatkan dia di sini 10 ya panjangnya, lalu tekan enter. Lalu masukkan lagi 10, enter. Ya. Berikutnya kita akan buat garis bantu ya. Garis bantu sini. Tempatkan dia di sini. Kanan. Di sini kita akan offset ya, jaraknya dari sini ke sini 17, kemudian 15. Ya, 17 dan 15. Kita klik offset. Masukkan jarak offsetnya 17, lalu klik dari sini ke kanan. Lalu klik kanan lagi ya. Sekarang kita akan offset 15. Klik kanan, repeat offset, masukkan 15. Bentar. Ini. Oke. Lalu kita akan cek ukuran terakhir ini 24 ya. Kita cek benar nggak? Klik measure. Klik di sini sampai ke sini 24 ya. Berarti jaraknya udah oke. Berikutnya kita akan buat ya, di sini ada gambar slot ya dengan lebar slotnya 8. Terakhir di sini ada lingkaran dengan radiusnya 7. Oke. Di sini kita buat dulu circle-nya, kita pilih oke, circle yang diameter ya. Klik, tempatkan di sini, masukkan dia 8. Lalu kemudian kita copy. Bisa kita copy, bisa kita buat juga circle baru. Ya, klik circle. Ya, tempatkan titik pusatnya di sini, masukkan lagi 8 ya diameternya. Ingat ya, tadi circle yang kita pakai adalah circle diameter. Jadi nilainya nilai diameter. Lalu berikutnya kita akan buat circle lagi ya, radiusnya 7. Nah, karena ini radius, kita klik circle-nya, pilih yang center radius. Ya, klik di sini. Ya, masukkan radiusnya 7. Kemudian setelah itu ya, kita tinggal membuat garis ya yang menghubungkan dua lingkaran ini. Klik kanan, enter. Lalu klik kanan lagi, pilih repeat line. Klik ya. Bagian bawah lingkaran ke bagian bawah lingkaran sebelah kanan. Kanan, enter. Oke. Ini udah ya. Selanjutnya kita tinggal trim atau menghilangkan bagian yang dalam ini yang tidak diperlukan. Kita klik toolbar trim. Tentukan garis potongnya. Lalu klik kanan, lalu kemudian kita hilangkan bagian yang tidak kita perlukan. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah oke, berarti garis bantu yang tidak diperlukan kita hapus. Kita klik erase ya. Bisa kita klik erase. Oke. Kemudian ini. Lalu klik kanan. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi atribut gambar, yaitu dengan menambahkan center line cross dan center line. Klik dulu center line cross ya. Di sini kita pilih center line cross. Tentukan di titik pusat sini sampai sini 1. Kemudian berikutnya klik kanan lagi, uncross. Ini titik pusatnya. Klik ini sampai sini. Lalu klik kanan lagi, uncross. Pilih titik pusat ini sampai sini. Berikutnya kita buat center line terhadap ini. Berikutnya kita buat lagi center line cross. Tentukan titik pusat dia di sini, tempatkan dia di sini. Oke ya. Lihat di sini atributnya sudah terpasang ya, center line cross dan center line. Kalau udah, jangan lupa kita save. Selanjutnya kita akan memunculkan sketch gambar ini ke layout yang kedua ya, ke layout yang kedua supaya dia bisa dimunculkan juga seperti gambar sketch yang pertama. Sedangkan di sini tab layout yang kedua kan belum ada. Gimana caranya untuk menambahkannya? Kita tinggal klik kanan di tugas 2, lalu klik move or copy. Ya. Di sini pilih move to end, lalu klik create a copy, lalu klik OK. Lihat di sini tugas 2 ya muncul. Di sini kita rename dulu, klik kanan, klik rename. Di sini ubah ya, namanya tugas 2B. Bentar. Di sini ya kita akan ganti ya yang tugas 2B ini. Maka pertama-tama kita munculkan lagi batas dari view ya. Tanda lampu yang mati kita hidupkan lagi sampai muncul ini.
Kemudian setelah itu kita klik 2 kali di area view ini, klik 2 kali supaya berubah ke mode model. Lalu kemudian kita tinggal geser. Geser sampai muncul ini. Lalu klik di sini di model supaya berubah jadi paper. Nah, ternyata dia ini ya. Oke. Ini selanjutnya kita klik atur skalanya. Kita ubah menjadi 2:1. Oke, seperti ini. Kalau udah, jangan lupa escape. Ini skalanya udah. Ini sekarang dimensi ini kita hapus. Lihat. Ini juga kita hapus. Lihat. Sekarang di sini akan kita geser sedikit. Ya, kurang geser ke kanan ya. Kita klik 2 kali di dalam view ini, lalu geser sedikit ke sini. Oke, seperti ini ya. Lalu klik lagi di model supaya berubah jadi paper. Klik di area view, pastikan skalanya tetap 2:1. Oke, kalau udah, selanjutnya kita akan memunculkan dimensinya. Ya. Pertama-tama dimensi horizontal dulu. Klik di tab annotate, lalu klik power dimension. Klik ya. Ini dan ini. Lalu tempatkan dia di sini. Oke. Pada saat pertama dia akan muncul seperti ini, jangan lupa tekan enter. Lalu berikutnya ini dan ini. Ya. Supaya dia sejajar, arahkan kursor ke sini dulu, lalu geser ke kanan sampai dia berubah garisnya menjadi merah. Dia pasti akan sejajar. Lalu berikutnya ini dan ini. Arahkan dia ke sini. Klik. Lalu berikutnya juga ini dan ini. Klik. Arahkan dia ke sini. Ya, 15. Nah, terakhir kita akan buat ya, ukuran panjang totalnya. Arahkan dulu dia ke dimensi, baru geser ke atas. Nah, geser tadi. Ya, sampai dia bergeser ke atasnya warnanya masih merah ya. Klik di sini, titik 1, titik 2, arahkan ke atas. Sampai sini batasnya warna merah, geser 1 langkah ke atas dengan garis masih merah, lalu klik. Ya, muncul seperti ini. Tekan enter. Oke, berikutnya kita akan munculkan dimensi pertama lingkaran dulu. Arahkan dia ke samping. Ya. Jangan lupa nanti kita tambahkan simbol diameternya. Kita lengkapi dulu dimensinya. Tempatkan dia ke sini. Lalu ini juga tempatkan dia ke sini, lalu geser ke atas. Oke, klik kanan, lalu klik enter. Klik kanan lagi untuk keluar, lalu klik di sini karena ini ukuran diameter ya. Kita klik sampai dia muncul editnya, tambahkan di depan ini simbol diameter. Lalu klik OK. Selanjutnya ini berbentuk kotak, maka kita bisa munculkan dimensinya seperti ini. Klik di dimension, power dimension ya, klik ini, titik ini 1, 2, geser arah ke sini. Klik. Ini kan ukurannya 10 ya. Kita klik kursor di depan, lalu tambahkan dia di simbol. Klik simbol. Di sini. Nah, ini sini kita klik ya, di insert, klik kotak nih. Lalu klik. Ya, ini artinya kalau kotak 10 artinya panjang ukuran sisinya ini 10 kali 10. Lalu di sini lihat di bawah kursor masih specify first extension line origin. Lalu kalau kita ingin memunculkan dimensi lingkaran atau arc, tinggal klik kanan di sini lalu klik enter. Maka di bawah kursor akan muncul keterangan select arc circle. Baru kita klik ya, garis lingkarannya. Klik 1. Ya, lalu di sini kita klik kanan lagi supaya settingnya berubah ke select arc atau circle. Klik lagi ini. Nah, di sini ya, radius ini kan sama dengan radius ini, berarti bisa kita sederhanakan satu dimensi dengan menampilkan 2 kali R4 ya. Sebelum kita tambahkan 2 kali, di sini kita munculkan dulu ya untuk dimensi lingkaran yang lebih besar ini.
klik kanan, lalu klik enter sampai muncul select arc, lalu tempatkan dia sini. Klik kanan, klik enter, lalu klik kanan lagi untuk keluar, lalu klik di sini 2 kali supaya dimensinya muncul mode edit. Nah, arahkan kursor ke depan, kita tambahkan 2 keterangan 2 kali. Artinya 2 kali R4 berarti di sini ada 2 yang radiusnya R4. Oke. Kemudian klik power dimension. Kita tinggal tambahkan 1 dimensi lagi ya untuk lebar slot ini. Oke, 8. Ini kita bisa geser sedikit ya dimensinya supaya dia nggak berimpit dengan garis sumbu. Kita tidak berimpit dengan garis sumbu. Oke ya. Oke ya, jadi dimensinya sudah kita tambahkan sini dengan lebarnya 8 mili. Tekan escape untuk keluar ya, menghilangkan tadi yang tampilan kotak-kotak tadi. Oke, kita cek dimensinya sudah oke. Ingat ya, pemberian dimensi untuk jarak dari sini ke sini tidak perlu kita kasih dimensi ya. Karena apa? Karena di sini sudah diwakili oleh dimensi keseluruhan. Kalau di sini kita tambahkan dimensi lagi, maka pada saat kita menampilkan dimensi keseluruhan, maka dimensi keseluruhannya sudah harus dalam kurung ya. Harus ditampilkan dalam kurung. Oke, kalau udah kita cek lagi ya. Berarti udah komplit dimensinya. Jangan lupa di sini kita edit lagi ya. Skalanya sekarang kita ubah, tadi kan skalanya kita cek. Lihat 2:1. Ya, tekan escape keluar dari mode pemilihan. Lalu di skalanya kita klik 2 kali di sini. Lalu jangan lupa kita ganti 2. Kemudian tanggalnya masih sama. Di gambar diperiksa disetujui sama, hanya judul gambarnya berubah menjadi latihan tugas 2B. Ya. Oke, di sini di bagian nomor gambar ganti menjadi 02. Oke, selebihnya sama teknik mesin, ini tugas 2A sama. Ini nanti kita ubah ya. File yang terlanjur di save tadi kita ubah. Nah, di sini juga sama ya, masih. Oke. Udah, jangan lupa zoom, tekan Z, lalu enter. Ketik A untuk on, tampil seperti ini. Jangan lupa save. Kemudian ketik di ribbon bar home, lalu ya, garis view untuk ini, view ini kita matikan atau kita hilangkan dari pandangan dengan mematikan lampu ya, supaya bisa seperti ini. Oke ya, kalau udah jangan lupa save. Berarti kita sudah mendapat 2 gambar ya, 2 layout gambar yang menampilkan masing-masing gambar 2A dan gambar 2B seperti ini. Selanjutnya kita tinggal membuat atau menyimpan gambarnya dalam file PDF. Ya, klik di tab tugas 2A, lalu klik di plot, to plot a single sheet. Nah, jangan lupa nama printernya di sini kita setting ke Doro PDF Writer. Lalu paper size-nya pilih ke A4. Jangan lupa di sini drawing orientation-nya landscape, lalu plot area-nya ubah dari layout ke window. Kita tentukan batas print-nya. Kita klik di sini titik pertama, window-nya. Kemudian klik lagi di sini titik kedua. Ya, lalu klik di center the plot. Jangan lupa kita cek ya, preview. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita klik kanan, klik plot. Kita tunggu sampai window ini muncul, lalu klik di sini di browse. Arahkan di sini ya. Di sini
Supaya lebih spesifik ya, kita buat folder baru namanya tugas perkuliahan, tugas kuliah. Oke, di sini kita klik. Jangan lupa di sini tugas 2A ya, tugas 2A, save, lalu create. Oke, dia akan muncul seperti ini ya. Kita rotate ya supaya muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ya membuat file PDF dari tugas yang 2B. Jangan lupa nih zoomnya kita setting ke zoom all lagi, save. Lalu kemudian klik di tab 2B. Nah, di sini kita klik lagi print. Klik continue to upload a single sheet. Setting printernya ke Doro PDF Writer. Paper size-nya ke A4. Jangan lupa drawing orientation-nya landscape. Lalu plot area, setting dari layout ke window. Ya. Lalu tentukan batasnya dari sini ke sini. Ya. Center plot. Kemudian jangan lupa print preview. Oke, lalu klik kanan, klik plot. Klik browse. Oke, tugas 2A, di sini kita ketik tugas 2B. Oke, lalu save. Lalu klik create. Lihat sekarang ya, putar ya, kita akan dapat gambar untuk tugas 2B. Tugas 2B, 2A dan tugas 2B. Oke ya. Jadi kalau udah di sini kita tinggal atur zoomnya, zoom all. Di sini ada hilang ya, hilang satu nih. Tadi hilang, bisa hilang dan dihapus seperti ini. Kita bisa copy lagi, kita offset di sini, masukkan jaraknya 297. Oke, lalu klik kanan lagi, lalu repeat offset, masukkan 210. Oke, oke ya. Lagi, lalu kita klik save. Tadi berarti ada yang kehapus ya. Pada saat kita mengcopy tadi ada yang kehapus dia. Oke, kalau udah berarti tugas kita untuk pembuatan desain atau gambar kerja tugas kedua selesai ya. Berarti selesai juga perkuliahan kita hari ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas mengenai pembuatan gambar kerja untuk tugas yang berikutnya. Oke, jangan lupa di sini kita tadi kan masih kita save dengan tugas 3A ya. Kita save lalu close. Kita close ini. Kemudian kita open. Nah, ini 3A ini kita rename. Ya, kita rename. Lalu ganti angka 3 menjadi 2A. Lalu klik. Kita coba open. Untuk memastikan bahwa desain yang kita buat sudah benar. Oke. Tugas 2A. Tugas 2B. Oke. Berarti tugasnya sudah selesai. Jangan lupa kita save. Tugas 2B juga selesai. Berarti pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.